Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Dengan teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Mikael Christian Menalu dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan ujian praktik pendidikan agama Kristen yang diuji oleh Ibu Rosita, Bu Andriani, dan penguji lainnya serta pengawas. Jadi untuk yang pertama, sebelum kita mulai ujian praktik saya pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, Hamba panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya bagi kami ya Tuhan, sehingga hamba masih bisa melaksanakan ujian praktik ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan ujian praktik saya. Engkau yang berkati ya Tuhan ujian praktik ini agar berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, untuk selanjutnya mari kita akui iman kita kepada Tuhan seperti teman-teman kita di seluruh dunia. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita baca secara bersama-sama. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah teman-teman, firman Tuhan pada kali ini itu berbicara tentang kasih yang tidak pandang bulu. Jadi di perumpamaan ini Tuhan Yesus itu mencontohkan 3 orang di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama itu ada para imam-imam, yang kedua ada orang Lewi, yang ketiga ada orang Samaria. Dan korbannya adalah orang Yahudi biasa. Nah, jadi di ketiga orang ini itu mereka memiliki perbedaan kasta yang berbeda. Yang para imam itu adalah kasta paling tinggi. Jadi para imam-imam ini mereka ini dikenal sebagai pemimpin agama. Ya, kalau di zaman kita disebutnya pendeta, ustadz, dan lain-lain lah. Terus yang kedua ada orang Lewi. Orang Lewi itu mereka itu salah satu dari 12 suku Israel, orang Yahudi. Mereka ini dipercayakan untuk menjadi pelayan-pelayan gereja. Contohnya seperti mengumpul persembahan, atau mungkin jadi ikut paduan suara dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada orang Samaria. Nah teman-teman, kalau belum kenal orang Samaria itu adalah keturunan Yahudi juga, tapi berdarah campuran. Jadi berdarah campuran Yahudi dan non Yahudi. Itulah kenapa mereka tidak dipandang sebagai orang Yahudi. Mereka disingkirkan, dikucilkan, bahkan dianggap sebagai penjahat, karena mereka ini berdarah campuran seperti orang asing di tengah-tengah orang Yahudi tersebut. Nah, korbannya adalah orang Yahudi yang mengucilkan orang Samaria tadi. Tapi permasalahannya adalah ketika orang Yahudi itu sedang terluka, baik imam dan orang Lewi bahkan sama-sama tidak mau menyelamatkan orang Yahudi tersebut. Pada orang Yahudi tersebut hampir mati, sudah setengah mati, sudah dirampok, sudah dilukai habis-habisan oleh para penyamun di jalan, lalu ditinggalkan begitu saja. Dan 2 orang ini justru malah melewatinya dari seberang jalan. Mereka juga melakukan itu juga bukan tanpa alasan sebenarnya. Yang pertama, yang para imam mereka tidak mau membantu karena mereka sudah membawa kesucian dari rumah untuk ke bait Allah. Jika mereka menyentuh orang yang sifatnya najis seperti darah, mereka akan ikut najis. Jadi mereka tidak mau membantu. Yang kedua juga sama, orang Lewi mereka tidak mau membantu karena mereka takut jadi najis. Tapi orang Samaria yang bahkan sedang dalam perjalanan, dia melihat orang Yahudi ini butuh pertolongan. Dia tahu orang itu adalah orang Yahudi, tapi dia justru malah tetap mau membantunya. Padahal orang Yahudi itu sudah mengucilkan dia juga. Dia mengasihi tanpa pandang bulu dan bahkan tidak memandang masa lalunya dia. Di sini orang Samaria justru ingin sekali membantu orang tersebut, bahkan ingin membiayai pengobatan orang Yahudi tersebut. Sampai dibawa ke penginapan, kalau duitnya kurang, dia malah mau menambah uangnya jika kurang. Kalau misalkan dia kembali, dia tambahkan gitu.
Nah, ini bisa kita contohkan juga di kehidupan kita sehari-hari di Indonesia ini. Di Indonesia kita tahu dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada lumayan banyak ya kasus diskriminasi. Contohnya saja seperti diskriminasi ras, diskriminasi kulit, pembulian lah atau segala macam. Saya sendiri juga pernah mengalaminya. Saya sendiri juga pernah merasakan diskriminasi. Entah itu jidat saya yang terlalu jenong lah, entah itu badan saya yang terlalu kurus lah, dan lain-lain dan lain-lain. Contohnya aja seperti orang yang misalnya berkulit hitam dikucilkan, orang berkulit hitam dikucilkan sama orang yang berkulit putih. Mereka dianggap seperti orang yang kotor dan lain-lain. Lainnya bisa kita ambil misalkan dari R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Sebelum Raden Ajeng Kartini melakukan emansipasi wanita, pada zaman dulu itu para wanita itu dianggapnya harus di rumah terus, tidak boleh mendapatkan pendidikan, dan kerjaannya itu yang tertinggi itu sebagai wanita mulia adalah melakukan pekerjaan rumah gitu. Tapi kalau misalkan kita perbandingkan dengan sekarang, wanita itu bisa mendapatkan pendidikan bahkan bisa lebih tinggi derajatnya dari laki-laki. Nah, jadi di sini bisa kita lihat kalau zaman dulu itu ada yang namanya diskriminasi kelamin, yaitu kalau contohnya di kita itu ya tadi ya perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Dan sejak Raden Ajeng Kartini melakukan emansipasi wanita, akhirnya wanita naik lagi derajatnya di negara kita. Lain lagi bisa kita ambil misalkan di Indonesia kita ini ada juga terkadang ada kejadian diskriminasi agama. Contohnya kayak agama ini menghina agama itu, agama kita menghina agama mereka, dan lain-lain. Nah teman-teman, dari semuanya itu bisa kita simpulkan kalau firman Tuhan pada kali ini itu ingin menunjukkan kepada kita, ingin mengajarkan kita bahwa kita itu harus selalu mengasihi semua orang. Sebenarnya kita ini dalam hati itu punya hati yang baik, karena Tuhan Yesus itu tidak pernah menciptakan satupun makhluk hidupnya yang jahat. Kita hanya perlu mengimplementasinya ke kehidupan sehari-hari. Sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita itu harus selalu menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menjadi saluran berkat. Kita tidak boleh mendiskriminasi orang lain. Kita tidak boleh menganggap oh yang itu jelek, oh yang itu bagus gitu. Enggak. Kita itu tidak boleh memandang bulu apapun kulitnya, apapun agamanya, apapun rasa. Kita tidak boleh memandang semuanya itu dengan perbedaan yang sangat mencolok. Sebagai umat Kristen, kita itu harus saling mengasihi satu sama lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada ujian praktik kali ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu tak henti-hentinya atas berkat-Mu yang tidak henti-hentinya bagi kami ya Tuhan. Tuhan, pada kali ini kami belajar ya Tuhan untuk selalu mengasihi orang lain ya Tuhan, tanpa memandang apapun ras, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun dari manapun mereka berasal ya Tuhan. Kami diajarkan untuk tidak mendiskriminasi orang-orang lewat semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan sampai selama-lamanya. Ampunilah dosa kami Tuhan agar kami layak di hadapan-Mu. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu saja teman-teman praktik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan shalom.